Kita awali kajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengadakan segala acara sampai selesai dan memberikan pemahaman atas ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad yang kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Langsung saja berikutnya kita dengarkan bersama kajian tentang kitab Bidayah Mujahid Mustahid yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad yang kepada beliau Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta staf-staf pengurus DKM lainnya dan juga segenap jamaah Masjid Baitur Rahman perumahan Crystal Garden. Masuknya kelurahan apa Ustaz? Cirium ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada episode bulan Rabiul Tsani ya, sekarang alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat ini setelah tadi kita melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib dan menjalankan sunnah Rasul dengan melaksanakannya secara berjamaah, dan dilanjutkan kembali beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada masalah, mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang masih jomblo, mudah-mudahan segera dapat jodohnya yang terbaik. Ini yang amit belakangan mau nambah? Masya Allah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita sambung kajian kitab kita, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah untuk muallifu hadzal kitab, Syekh Ibnu Rushd, juga guru-guru para alim ulama. Di antaranya adalah Abu Yaqi Al-Hajj Abdullah Yaqub yang dulu mengajarkan saya, yang juga sekaligus orang tua saya yang sudah tiada, dan juga para alim ulama yang telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, Allah maafkan segala khilaf dan dosa, dan mudah-mudahan kita yang melanjutkan perjuangan dakwah para alim ulama, mudah-mudahan bisa istiqamah untuk senantiasa meluaskan pemahaman kita tentang Islam, dimudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang barakah dan manfaah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita sambung pembahasan kita dari bulan sebelumnya terkait dengan apa itu perbandingan mazhab. Lalu kemudian kita masuk pembahasan kitabut taharah. Diawali dengan pembahasan wudu, tentang syaratnya, syurut wal arkan fil wudu, ya, syarat, rukun, dan apa yang kita lakukan saat berwudu. Lalu bulan kemarin kita juga bahas tentang nawaqidul wudu, apa saja yang membatalkan wudu versi beberapa ulama. Nah, pada malam ini kita bahas al-bab al-khamis wa huwa ma'rifatul af'al allati tushtaratu hadhihi at-taharatu fi fi'liha. Yakni apa saja perbuatan atau amal ibadah di mana wudu menjadi syarat untuk melaksanakannya. Ya. Nah, seperti itu. Di sini al-bab al-khamis, ya, karena ada beberapa bab yang tidak kita bahas, ya. Jadi ada bab al-miyah tidak kita bahas, lalu juga ada bab mashul khuffain, membasuh khuf, dua khuf, ya, atau sepatu, ya. Tidak kita bahas. Jadi loncat saja. Ya. Demikian. Jadi al-bab al-khamis. Jadi apa saja perbuatan atau amal ibadah di mana kita diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu agar ibadah tersebut menjadi sahih atau sah, gitu. Jadi kita nyingkat jadi sah, ya. Apa? Sah. Aslinya apa? Sahih, ya, artinya apa? Sahih. Sahih itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'. Jadi sesuatu yang sahih itu adalah manakala rukun dan syaratnya itu terpenuhi, gitu. Jadi ketika sebuah amal perbuatan itu rukun dan syaratnya terpenuhi, maka ibadah tersebut menjadi sah. Nah, ibadah apa yang disyaratkan berwudu terlebih dahulu? Ya. Wa huwa ma'rifatul af'al allati tusyaratu fihi at-taharah fi fi'liha wal aslu fi hadzal bab. Yang menjadi dasar pembahasan bab ini qaul ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati ila akhir. Ini surah Al-Maidah yang sering kita ulang. Sudah hafal, ya? Insyaallah imam kita juga sudah hafal, insyaallah, ya. Nah, ini adalah ayat wudu. Ayat wudu. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, juga hadis, ya, sabda Rasul, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala shadaqatan min ghulurin. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat di antara kita, ya, kecuali, ya, dengan berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau bighairi tahurin, tidak bersuci terlebih dahulu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattafaqal muslimuna ala anna at-taharata syartun min syurutis shalah limakani hadza. Oleh karena itu para ulama bersepakat bahwasanya sebelum salat, ya, harus berwudu sehingga menjadi syarat sahnya salat. Wa in kanu ikhtalafu hal hiya syartun min syurutis sihah aw min syurutil wujub. Dan sebagian ulama juga berbeda pendapat, apakah wudu itu syarat sah atau syarat wajib. Nah, ini kan sering kita temukan, ada syarat sah, ada syarat wajib. Walam yakhtalifu anna dzalika syartun fi jami'is shalawati illa fi salatil janazah. Nah, ini saya mau tanya nih. Ini biar kita ini saja, ya. Ini biar kita evaluasi. Antum pernah salat jenazah, ya? Pernah, ya? Berapa kali? Ya. Sebelum salat jenazah wudu dulu tidak? Wudu dulu tidak?
Nah, saya tanya, wudunya pada saat sholat jenazah itu wajib tidak? Ayo, wajib tidak? Jawab dulu lah, selesainya jawab dulu. Wudu wajib tidak? Nah, ada yang bilang tidak, ada yang bilang wajib. Oke, berarti mungkin ada perbedaan mazhab di sini. Karena memang di kalangan para ulama, sholat jenazah itu berbeda pandangan di kalangan para ulama. Sholat jenazah, kalau sholat maghrib, isya, subuh termasuk sholat sunnah yang lengkap, yang ada rukuknya, yang ada sujudnya, nah itu sepakat semua ulama, ya sepakat semua harus berwudu. Tapi ada dua hal nih ibadah yang diperbedakan, yang terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Sholat jenazah itu kan tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Termasuk juga sujud tilawah. Sujud tilawah malah sujud doang, sama takbir sujud, ya tanpa ada ruku. Maka para ulama berbeda pendapat. Nah itu ya di dalam bab salat jenazah dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ya ada satu ulama yang mengatakan tidak wajib. Siapa itu? Asy-Sya'bi namanya. Siapa namanya? Imam Asy-Sya'bi, ulama fikih. Tapi kalau kita karena mazhabnya Syafi'i, menurut jumhur ulama wajib tetap berwudu sekalipun hanya untuk sholat jenazah yang tidak ada ruku dan sujudnya, seperti itu. Baik, ya. Nah, ini penjelasan Arabnya seperti itu, ya. Kenapa kok terjadi perbedaan di kalangan para ulama dalam sholat jenazah, ya? Karena terkait dengan ismus sholah, apakah sholat jenazah itu bisa memenuhi syarat sebagai definisi sholat? Karena definisi sholat itu kan apa itu? Apa itu? Qaulun, aqwalun, wa af'alun. Apa itu? Muftatahatun, dimulai bitakbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Bi aqwalin wa af'alin makhsusah, dengan ungkapan atau bacaan serta perbuatan yang khusus, ya. Yang khusus di sini maksudnya adalah ada ruku dan sujud. Begitu. Sedangkan alal janaiz, ya sujud dalam salat jenazah tidak ada sujud dan ruku. Baik. Kita persingkat saja. Lalu hal lainnya selain salat jenazah dan sujud tilawah yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama juga ada terkait dengan masil mushaf. Menyentuh atau memegang mushaf Al-Qur'an. Harus berwudu dulu atau tidak? Biasanya lah antum. Menurut antum ini kalau mau baca Al-Qur'an kan pegang Qur'an nih. Ya, pegang mushaf Qur'an. Boleh tidak kalau tidak punya wudu gitu kita angkat Quran gitu. Boleh tidak? Boleh aja ya, boleh dulu lah ya. Termasuk juga wanita haid. Yang haid itu, dia kan pasti nggak suci kan? Nggak mungkin dia wudu, ya percuma wudu juga. Karena kan tidak suci. Apakah wanita haid itu boleh memegang mushaf Quran? Ayo. Nah ini kita akan coba bahas, karena di kalangan masyarakat itu kadang-kadang angkat tuh Quran, kenapa? Anda nggak punya wudu. Nyuruh bocah, karena bocah kan bebas, bocah mah bebas, sholat kagak, nggak apa-apa, dia kagak sholat nggak apa-apa, sholat juga nggak apa-apa, karena kan belum balik, bebas, dia belum jadi mukallaf, namanya bocah. Nah jadi kalau sholat nih bocah ini sholat dalam rangka pembiasaan supaya kalau saat dewasa tidak susah kalau nggak dari kecil, ya gitu. Maka di sini dibahas itu, ya. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, annaha syartun fi masil mushaf. Ayo. Ternyata menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, annaha syartun fi masil mushaf, bahwasanya wudu itu adalah salah satu syarat sebelum kita pegang mushaf Quran. Tadi yang katanya bilang boleh,
mungkin mazhab yang berbeda. Ya, begitu. Jadi memang menurut Imam Syafi'i, maka di Indonesia itu kadang-kadang kalau mau pegang mushaf, wanita yang haid karena ingin membereskan rumah biasanya bihailin dengan satu pembatas. Begitu. Ya, karena dia merasa sedang tidak suci. Karena memang para alim ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan harus punya wudu sebelum memegang mushaf Quran. Termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Jadi nggak ada salahnya juga kalau ketika antum tidak suci, ya, lalu kemudian nyuruh bocah itu, mau Quran rapiin, ya. Nah, mungkin karena sedang dalam tidak suci, belum berwudu, kecuali dalam kondisi darurat. Kalau itu lain lagi. Lalu siapa yang mengatakan boleh? Di antaranya juga Imam Asy-Syafi'i mengatakan annaha laysat bisyartin fi dzalika. Termasuk Imam Daud juga, Imam Daud Al-Zahiri mengatakan annaha laysat bisyartin fi dzalika. Tidak menjadi syarat. Artinya bebas-bebas saja, mau dalam keadaan bersuci atau tidak, ya. Dalam keadaan suci atau tidak, atau sudah wudu atau belum, boleh-boleh saja pegang mushaf Quran. Mengata para ulama berbeda pendapat taraddudu mafhumi qaulihi ta'ala, karena berbeda dalam menafsirkan firman Allah, di mana Allah berfirman la yamassuhu illal mutahharun. Artinya kan la di sini ada kemungkinan la khobariyah atau la an-nahiyah. Ya, larangan, ini ayat berupa larangan atau hanya berupa informasi begitu. Ya, dan juga perbedaan pendapat penafsiran dari ayat ini di kalangan para ulama adalah siapa mutahharun itu? Siapa mutahharun? Kalau manusia, apakah ada manusia yang suci? Ada tidak manusia yang suci? Dalam makna suci bukan suci dari hadas, tapi suci pikiran, jiwa dan lain sebagainya. Ada tidak? Tidak ada rasa-rasanya. Karena mutahharun di sini memang diperdebatkan di kalangan para ulama. Siapa dia? Apakah manusia? Apakah mungkin ada manusia yang suci dalam artian suci pikiran dan hati? Begitu. Maka kemudian ada ulama yang mengatakan itu adalah malaikah, ayyakunu humul malaikah. Ada yang mengartikan mutahharun itu adalah malaikat. Yang suci hanya malaikat. Jadi yang bisa menyentuh Al-Quran di Lauhil Mahfuz hanya malaikat. Gitu. Ya, jadi ini sumbernya. Jadi ada dua sumber perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama adalah mengartikan la di sini an-nahiyah atau khobariyah, hanya sekedar informasi atau larangan. Dan yang kedua memaknai mutahharun. Apakah mutahharun ini bermakna Bani Adam di sini disebutnya manusia atau malaikat. Nah, para jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i yang mensyaratkan bagi kita sebelum menyentuh mushaf Al-Quran harus bersuci. Kenapa? Fahima minal khobari an-nahyi. Ya, karena difahami ayat ini la yamassuhu ilal mutahharun, ini bermakna larangan. Maka maknanya adalah la yajuzu ayyamassal mushaf illa tahir. Tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran kecuali ia dalam keadaan suci. Ihtajal jumhur limadhhabihim bi hadis Amr bin Hazm. Diperkuat juga dengan dalil lain dari hadis para ulama ini yang mengatakan pendapat pertama ini. Apa hadisnya yang diriwayatkan oleh Amr bin Hazm? Annan Nabiy alaihi salatu wassalam kataba la yamassul Qur'ana illa tahirun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan atau telah menetapkan la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Wa ahaditsu Amr bin Hazm ikhtalafa an-nasu fi wujubil amal biha. Akan tetapi
Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat juga, termasuk tabi'in dan tabi'in. Apakah wajib diamalkan hal ini? Li'annaha musahhafatun, karena di masa Rasulullah yang namanya Al-Quran belum jadi mushaf. Iya kan? Sejak kapan Al-Quran itu dijadikan mushaf? Sejak zaman sahabat. Zaman dulu ditulis di batu, di tulang, di pelepah kurma, di kayu. Tidak boleh menyentuh itu semua kecuali dalam keadaan suci. Ini ketetapan yang disampaikan oleh Rasulullah. Berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang sudah di mushafah, sudah dijadikan mushaf. Nah, inilah ya yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, karena sudah berbeda, sudah disalin menjadi mushaf. Apalagi sekarang sudah ada edisi terjemahan. Sudah makin berbeda lagi dengan kondisi di zaman Rasulullah. Ya. Wa ra'aitu bna al-Mufawwaz wa yusahhihuha iza rawatha at-thiqah li'annaha kitabun nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika hadits Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wa rakhasa Malik lisibyan fi masjid mushafi ala ghairi tahrin li'annahum ghairu mukallafin. Gitu. Ya, termasuk anak kecil di sini dibolehkan karena belum termasuk mukallaf. Nah, ini. Jadi memang ada perbedaan antara ya Al-Qur'an di zaman Rasulullah yang tulis di batu, dan itu tulisan ya langsung ketika disampaikan oleh Rasul lalu dipahat di batu dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang sudah jadi mushaf. Sejak kapan mushaf itu dimulai ditulis? Tadwin Al-Qur'an, disebutnya Tadwin Al-Qur'an, sejarah. Dimulai sejarahnya dari masa Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Belum selesai, dilanjutkan pada masa kekhilafahan siapa? Umar bin Khattab gitu. Karena Abu Bakar meninggal dunia, dilanjutkan Tadwin Al-Qur'an di masa Umar bin Khattab. Belum selesai juga. Karena ngumpulin itu kan banyak. Ngumpulin, lalu ditulis ulang. Ada di Makkah, ada di Madinah, ada di mana gitu. Ya, begitu. Belum selesai di masa Umar, beliau meninggal digantikan oleh Utsman bin Affan. Baru selesai itu Tadwin Al-Qur'an di masa Utsman bin Affan. Maka kemudian kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Gitu. Ya, sejarahnya. Jadi Mushaf Utsmani yang terkenal itu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh, kita harus melaksanakan hanya yang dilakukan oleh Rasulullah." Oh, tidak juga. Ternyata ada yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi dilakukan oleh sahabat. Di antaranya adalah penulisan Al-Qur'an atau Tadwin Al-Qur'an, dijadikan mushaf itu. Dan itu bukan perintah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk menjadikan mushaf, tidak. Ini inisiatif dari sahabat. Kenapa? Karena pernah terjadi sebuah peperangan di zaman sahabat, ya. Lalu kemudian banyak di antara penghafal Al-Qur'an yang meninggal dunia saat itu. Ini kalau dibiarkan penghafal Al-Qur'an pada meninggal dunia, wah kan kacau. Ya. Nah, sebelum itu terjadi, maka ditadwin Al-Qur'an dalam prosesnya bertahun-tahun. Nah, sedangkan Ahlul Zahir yang mengatakan, termasuk sini Imam Daud Al-Zahiri yang menyatakan bahwa tidak perlu berwudu sebelum memegang mushaf, memaknai hadzal khabar mafhumuhun nahyu. Ini hanya khabar saja, informasi saja. Wa baina ayyakuna khabaran la nahyan. Ya, karena informasi yang disampaikan oleh Allah tidak semuanya bersifat larangan seperti itu. Maka dimaknai oleh beliau ini bukan sebuah larangan, hanya informasi belaka. Ini menurut Imam Daud Al-Zahiri. Ya, fahima minhu al-khabar faqat, kata beliau. Ya, ini hanya informasi saja. Wa fahima min lafzil mutahharun al-malaikah. Imam Daud Al-Zahiri menafsirkan ayat la yamassu ilal mutahharun. Mutahharun itu bukan manusia, karena manusia tidak ada yang suci. Yang suci hanya malaikat, kata beliau begitu. Ya.
Maka beliau mengatakan innahu laisa fil ayah dalilun ala ishtirati hadhihi at-taharati fi masjid mushaf. Maka beliau tidak mengatakan bahwa berwudu adalah syarat untuk menyentuh mushaf. Wa idza lam yakun hunalika dalilun la min kitabin wala min sunnatin sabitatin baqiyal amru alal bara'atil asliyati wa hiyal ibahah. Karena menurut Imam Daud bahwasanya tidak ada dalil yang benar-benar menyatakan bahwa tidak boleh memegang mushaf. Jadi tidak ada yang nyata betul Rasulullah melarang benar-benar. Kalau itu kan tadi informasi juga, bukan sabda Rasul. Yang tadi hadis Amr bin Hazm, karena redaksinya begini, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kataba la yamassul Qur'ana illa tahirun. Itu kan bukan sebuah perintah langsung. Berbeda ketika misalkan di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda misalkan begitu, janganlah kalian. Nah, itu beda lagi. Kalau memang ditemukan hadis yang mengatakan seperti itu, maka bersifat sabit itu. Ketetapan hukumnya sudah pas begitu. Tapi kalau hanya khobariyah, maka akan menyimpulkan atau terjadi kesimpulan yang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ini yang disebut dengan dalil dzanni, ya. Dzanniyud dilalah. Nah, ini nanti kajian usul fikih. Kenapa? Karena kalau menurut Imam Daud Az-Zahiri, jika belum ditemukan sabda Rasul yang menyatakan secara to the point bahwa tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci, maka kembali kepada al-amru alal bara'ah al-asliyah, kembali kepada hukum asal terhadap sesuatu, wahiyya al-ibahah, kembali hukumnya adalah ibahah, mubah, boleh. Kan kaidah fikihnya gitu, ya, al-aslu al-ibahah, al-aslu al-ibahah. Ini disebut dengan bara'atul asliyah. Oke, yang kedua, yang selanjutnya, ikhtalafan nas fi ijabil wudu alal junub. Nah, bapak habis berhubungan suami istri, ya, berjima, apakah harus berwudu setelah itu baru tidur lagi? Ini pertanyaannya. Wudu dulu nggak? Nih, habis berjima, wudu baru tidur lagi, atau habis berjima lanjut tidur karena kecapean? Ya. Oh, ya. Atau gini, antum bangun tidur nih, tidur siang, wah lepek nih celana, misalkan kan gitu, ya. Lalu pengen makan, atau pengen minum, atau ingin melakukan aktivitas lain, apakah harus wudu dulu atau langsung saja? Gimana? Bocah kecil mah gak tahu. Emang tahu, pernah pengalaman. Dia jawab, bocah kecil yang jawab, ya. Apaan ngompol? Bukan ngompol, Bang, ya. Lain lagi, ya, becek yang lain, ya. Aromanya khas. Ini. Kata jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan istihbabihi duna wujubihi. Hukumnya hanya anjuran saja, tidak wajib. Nah, hukumnya hanya anjuran. Berbeda lagi dengan ahli zahir. Kalau menurut Imam Daud, wujubihi, wajib. Jadi habis berjima pengen tidur lagi, wudu dulu baru tidur. Atau mimpi basah tengah hari bolong, sebelum melakukan aktivitas yang lain, wudu dulu minimal wudu dulu. Kalau belum sempat mandi, tengah malam kan mandi dingin gitu, minimal wudu dulu gitu. Kenapa ini berbeda? 5 kali ta'arudil ayah fi dzalika. Karena ada banyak dalil yang memang berbeda kesimpulan hukumnya, ada pertentangan di situ. Ya. 5 kali ada munasabati wujubi taharati li iradatin naum, a'ni al munasabah asy-syar'iyyah. Ini menurut mayoritas ulama pendalilannya begini nih, kenapa istihbab saja tidak wajib. Qad ihtajju aidan lidzalika bi ahadits, ada hadis-hadisnya itu. Asbatuha hadis Ibnu Abbas, diantaranya hadis Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul kharaja minal khala'i, keluar dari WC,
Fa'utiya bi ta'amin, lalu kemudian saya kasih makanan. Faqalu, lalu kemudian para sahabat bertanya. Jadi setelah dikasih makanan, Rasulullah keluar dari WC, dikasih makanan, langsung dimakan sama Rasulullah. Lalu diprotes sama sahabat, ala natika bituhurin. Loh, ya Rasulullah, kan habis dari WC, kok nggak wudu dulu langsung makan? Apa jawaban Rasulullah? Ausolliya fa'atawaddo. Emang gue mau sholat kan gitu. Emang saya mau sholat harus wudu dulu gitu. Emangnya saya mau sholat harus wudu dulu. Artinya kewajiban berwudu hanya untuk sholat saja, seakan-akan kesimpulannya. Jadi kalau dalam keadaan tidak bersuci bebas-bebas saja, ya begitu. Termasuk saat junub. Wa fi ba'di riwayatihi, dalam riwayat yang lain dikatakan faqila lahu ala tatawaddau. Ya, jadi sahabat protes. Ya Rasulullah, bukankah Anda belum berwudu? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, ma aradtus sholata fa atawadda. Saya bukannya ingin sedang sholat, kan cuma makan doang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal istidlalu bihi dhaif. Tapi menurut ulama berdalil dengan hadis yang seperti ini dianggap dhaif. Nih ingat nih, ini jadi pegangan. Kadang-kadang kan ada ustadz yang mengatakan sama sekali tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Wah itunya hadisnya dhaif, udah hadisnya dhaif, kita mau pakai yang sahih-sahih saja. Tidak. Ternyata jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal pakai hadis dhaif. Pakai hadis dhaif. Gitu. Ya. Ada hadis lain, hadis Aisyah yang dipakai juga. Ini juga hadis dhaif. Dijadikan dalil oleh ulama. Apa hadisnya? Annahu alaihi salatu wassalam kana yanamu wa huwa junubun la yamassul ma. Bahwasanya Rasulullah pernah tidur dalam keadaan junub. Ini saksi istrinya, Aisyah. Ya mungkin seakan-akan ingin mengatakan, "Oh, saya berjima dengan Rasulullah." Lalu setelah berjima, Rasulullah langsung tidur lagi tanpa berwudu. Illa annahu hadisud dhaifun. Sekalipun ini hadis dhaif. Ternyata hadis dhaif dipakai oleh para ulama. Tapi sekarang ada tuh yang bilang, ini hadis dhaif. Ini tidak sahih, ini sahih. Nah, ini ya ternyata hadis dhaif boleh dipakai. Iya. Wa ahlu zahir ini yang mengatakan bahwa wujubihi. Imam Daud yang mengatakan apa? Li subuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Imam Daud Az-Zahiri pakai hadis sahih. Hadis sahih min hadisi Umar. Apa hadisnya? Annahu dzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu janabah minal lail. Suatu hari Rasulullah junub di waktu malam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sahabat ketika malam ke dalam keadaan junub. Lalu kemudian diperintahkan oleh Rasulullah apa? Tawaddo wagsil dzakaraka tsumma nam. Jadi kalau kita malam junub jangan lanjut tidur, tapi diperintahkan oleh Rasulullah tawaddo, wudu, wagsil dzakaraka, cuci kemaluan kamu, tsumma nam, baru kemudian tidur. Ayo, mau pakai hadis sahih atau pakai hadis dhaif? Kalau hadis sahih ikutnya mazhab Daud Az-Zahiri. Kalau mau pakai hadis dhaif dalam hal ini malah ikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nah, oke, seperti itu. Saya sudah azan Isya saja. Oh, masih 10 menit lagi. Baik. Nah, masih oke. Kita sambung ke masalah yang ketiga. Al-mas'alatus salisah ini terkait dengan tawaf. Bapak Ibu, ada ibunya nggak ya di atas ya? Ada yang pernah haji atau umrah? Ayo angkat tangan, biar saya tanya sekalian. Ayo, mana yang sudah haji? Oke. Anggap saja besok kita mau berangkat umroh, amin. Ya, anggap saja tahun ini kita mau berangkat haji, amin. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisalah berangkat bareng jamaah Masjid Baitur Rahman, amin. Ya. Kan kita akan tawaf ketika umroh dan haji. Wudu dulu nggak? Wajib wudu tidak?
Ini kemarin kita sempat singgung ya, wajib wudu tidak? Nah. Menurut Zahaba Malik wa Syafi'i, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ila istiratil wudu fi tawaf, harus wudu ketika tawaf. Wa dhahaba Abu Hanifah ila isqatihi, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib wudu ketika mau tawaf. Ayo ikut mazhab mana? Kemarin kan saya bilang ya, wah antum kalau ikut mazhab Syafi'i ya harus wudu ketika tawaf umrah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i kemarin kalau bersentuhan antara lawan jenis batal tidak? Batal. Makanya saya bilang pindah mazhab kepada Abu Hanifah karena tanpa wudu bahkan bersentuhan dengan wanita tidak batal kata Imam Abu Hanifah. Ya, kita ngambil keringanan. Kenapa? Masa kita tinggalin istri kita? Wah, padat itu. Jangankan haji, umroh aja udah padat. Ya, gitu. Apalagi kalau sudah menjadi penanggung jawab. Saya pernah jadi itu, apa sih namanya? Tour guide ya, namanya tour guide. Jadi mimpin jamaah gitu. Lah jamaah kita kan ada laki dan perempuan. Ya, itu pegangan itu kita. Baris pegangan. Ayo. Ada yang pegang tarik banget. Ini apa namanya? Kain ihram dan lain-lain. Ya itu. Kalau kainnya ditarik, terbuka kita. Akhirnya pegang tangan. Nah, ini seperti itu. Pentingnya kita belajar lintas mazhab. Tapi ya begitu. Kalau ingin ngamalin pendapat Abu Hanifah ya harus ngerti wudunya Hanafi gitu. Jangan tahu wudunya Syafi'i tapi pengen pakai pendapat Hanafi. Wah, ini kan kacau. Gitu. Wasababu ikhtilafihim, kenapa berbeda pendapat di kalangan para ulama? Taraddudut tawafi baina ayyul haqqa hukmuhu bi hukmi sholati aw la yulhaq. Apakah hukum tawaf itu sama dengan hukum sholat? Kalau sholat kan harus wudu. Apakah tawaf itu harus wudu juga? Itu yang terjadi perbedaan kalangan pendapat kalangan para ulama. Wadhalika annahu thabata, karena ada hadis yang sahih dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana al-haidut tawafa kama mana ahas shalah. Begitu. Rasulullah melarang wanita haid untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sebagaimana Rasulullah melarang untuk sholat. Maka dari hadis ini disandingkan antara tawaf dengan sholat. Maka seakan-akan dikatakan hukum sholat seperti hukum tawaf. Kalau sholat harus berwudu terlebih dahulu, maka tawaf pun demikian. Inilah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan wa hujjatu Abi Hanifah, sedangkan Abu Hanifah berhujjah annahu laisa kullu syai'in mana'ahu al-haid. Tidak semua yang dilarang untuk haid ya itu berlaku sama. Misalkan begini, contohnya itu ya, fatoharatu syartun fi fi'lihi izartafa al haidu kasaum inda jumhur. Coba misalkan contoh gini. Wanita haid itu dia pengen puasa, apakah harus mandi junub dulu? Ayo Pak, kira-kira gimana? Jadi gini, sebelum subuh istri antum sudah berhenti haidnya. Sebelum subuh, apakah pada saat subuh dia tetap wajib berpuasa atau tidak? Tetap wajib kan? Artinya tidak dalam kondisi suci pun dia tetap wajib, karena dihitung sucinya adalah ketika mandi. Paham nggak? Ini sekarang jam berapa? Misalkan subuhnya jam 4, setengah 4 sudah berhenti haidnya. Dia udah sadar berhenti haidnya, tapi belum mandi junub. Gitu. Dia mandi junubnya pada saat subuh. Apakah dianggap sah puasanya? Padahal dia belum mandi, wajib. Tetap dianggap sah. Maka menurut Imam Abu Hanifah, ya begitu juga tawaf, begitu. Ya tawaf tidak perlu wudu dulu. Ya, karena buktinya puasa juga boleh
tanpa mandi junub dulu. Nah, seperti itu analoginya. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan alasan-alasan lainnya. Al-mas'alatur rabi'ah yang terakhir ini. Sebelum azan Isya. Nanti habis Isya baru tanya jawab ya. Terkait dengan baca Quran. Tadi kan kalau tadi megang mushaf. Kalau sekarang baca Quran atau zikrullah, harus punya wudhu dulu atau tanpa wudhu? Istri antum lagi keadaan haid, ya. Terus dia baca Quran, boleh tidak? Baca, bukan hafal. baca. Ini Quran dibaca gitu, lagi haid. Atau kita belum punya wudhu, baca Quran, boleh nggak? Kan sama-sama tidak suci itu, boleh tidak? Kira-kira dulu lah. Ya, oke. Sekarang kita lihat di kitab. Wa qala al-jumhur ila annahu yajuz li ghairil mutawaddi ay yaqra al-Qur'ana wa yadhkurullah. Boleh kata mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Boleh. Ya, boleh. Jadi jangan dilarang. Ya. Istri kita lagi haid, jangan dilarang baca Quran. Boleh. Boleh. Tapi Imam Abu Hanifah memberikan batasan, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Karena wanita soleha yang terbiasa baca Quran, lalu kemudian tidak membaca Al-Quran, akan galau dia. Sama seperti halnya misalkan antum yang sering baca WA, tiba-tiba HP-nya hilang. Galau. Atau bocah yang biasa main Mobile Legends tiap hari, HP-nya diumpetin, pusing dia. Sama halnya dengan wanita solehah yang terbiasa setiap hari baca Quran, lalu haid, dilarang sama sekali baca Quran, galau. Paham tuh? Ya, jadi boleh. Wa qala qaumun la yajuzu zalika lahu illa ayatawadda. Tapi selain ulama-ulama besar, ada juga sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak boleh. Mengapa perbedaan ini muncul? Karena memang ada hadis yang berbeda. Di antaranya yang pertama hadis Abi Jahmin qala aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'rin jamalin. Pada suatu hari Rasulullah itu ya di sekitaran sumur Jamal, falakiyahu rajulun fasalama alaihi, didatangi oleh sahabatnya, lalu sahabatnya mengucapkan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum ini kan termasuk zikrullah, termasuk zikrullah. Falam yarudda alaihi hatta aqbala alal jidar. Saat itu Rasulullah dalam keadaan tidak suci. Jadi Rasulullah saat itu tidak langsung menjawab salamnya, karena menganggap salam itu adalah zikrullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Aqbala alal jidar, nyari tembok untuk bertayamum. Setelah Rasulullah bertayamum, barulah kemudian beliau summa innahu radda alaihi salatu. Baru kemudian ia menjawab salam. Menjawab salam saja bersuci dulu. Nggak bisa wudhu, adanya tembok, tayamum. Itu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Abi Jahmin. Apalagi membaca Al-Quran. Namun ada hadis lain. Nih, ini kalau patokannya satu hadis ya begitu. Ternyata ada hadis lain. Hadis Ali bin Abi Thalib. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul kana la yahjubuhu an qiraatil Quran syai'un illal janabah. Rasulullah itu tidak pernah menghalangi dirinya untuk membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Kecuali dalam keadaan junub. Jadi kalau junub tidak membaca Al-Quran. Itu Rasulullah. Tapi kalau tidak punya wudhu, tidak apa-apa membaca Al-Quran. Begitu. Nah ini fasarul jumhur ila annal hadis sasani nasikhun lil awal. Nah, ada dalam pelajaran usul fikih ada nasakh mansukh namanya. An-nasakh huwa raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Tidak berlakunya satu hukum karena ada hukum yang lain yang mutaakhir.
Dianggap hadis awal ini adalah hadis yang lama. Sedangkan hadis yang kedua ini hadis yang mutaakhir. Maka hadis yang lama, nah, terangkat hukumnya, yang dipakai adalah hadis yang kedua. Bukan Rasulullah pelin-pelan, bukan. Tapi melihat kondisi agar umat ini menghormati Al-Quran dan zikrullah, zikir dalam keadaan suci, tidak sembarangan begitu. Sama seperti ziaratul kubri. Ziaratul kubri di zaman masa Rasulullah awal itu dilarang. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubri, kata Rasulullah. Tapi ketika beberapa tahun kemudian umat Islam imannya sudah mantap-mantap, justru malah Rasulullah memerintahkan fazuruha, silakan ziarah kubur. Bukan Rasulullah pelin-pelan, bukan, karena khawatir di masa-masa keislaman awal imannya sahabat masih tipis-tipis, khawatirnya nanti jadi ibadatul kubri, menyembah kuburan. Daripada menyembah kuburan dilarang dulu. Tapi ketika sudah mantap-mantap imannya, baru kemudian diperintahkan. Ini namanya proses nasakh mansuh. Ada kemungkinan seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i ada yang dikenal dengan qaulul jadid dan qaulul qadim. Imam Syafi'i sebelum ke Mesir itu belajar dengan banyak ulama, lalu berfatwa seperti ini, seperti ini. Tapi ketika belajar lagi dengan ulama-ulama yang lain, sampai ke Madinah dengan Imam Malik, sampai ke Mesir, kemudian keluar qaulul jadid, fatwa beliau yang baru. Bukan Imam Syafi'i pelin-pelan, bukan. Tapi karena makin banyak guru, makin luas wawasannya. Oh, ternyata yang kemarin itu kayaknya kurang pas nih. Kayaknya enaknya lebih pas yang ini. Ternyata ada hadisnya yang lebih kuat. Beliau tidak pernah ragu-ragu untuk mengkoreksi fatwanya. Apalagi kita, gitu. Ya, inilah pentingnya belajar banyak guru. Ya, Imam Syafi'i seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Azan isya dulu ya. Fadhal. Biasanya gitu, habis azan langsung komat ya, apa-apa. Jadi jarang-jarang ya, sebulan sekali ya sama saya jadi isyanya takhir. Anak santri juga gitu, takhir isya, apa-apa. Ya, karena sholat isya itu waktunya muwassa. Waktunya apa? Muwassa. Kalau maghrib mudayyak. Ini bapak-bapak nih sekalian ya, mumpung karena komat jadi kita pemahamannya begini. Di antara 5 waktu sholat hanya maghrib yang mudayyak, maka maghrib tidak boleh ditunda. Maghrib itu hanya memiliki 3 waktu untuk sholat sunnah, untuk sholat wajibnya, sholat maghrib, lalu kemudian sholat sunnah lagi. Hanya 3 waktu itu, gitu. Maka harus disegerakan. Dia tidak memiliki pertengahan waktu dan akhir waktu, dia hanya memiliki awal waktu, itu disebut mudayyak. Sedangkan isya ini waktunya muwassa. Antum sholat isya jam 8 itu termasuk sholat awal waktu, karena dihitung awal waktu ya, dibagi saja, dibagi 3 waktu. Isya itu sampai jam berapa kita? Ya, menurut mayoritas ulama sampai sebelum subuh lah. Ya, itu kan termasuk waktu isya. Sekalipun ada ulama yang mengatakan pertengahan malam jam 2 itu sudah habis waktu isya. Oke lah, kita ambil waktunya sampai jam 2. Berarti dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, jam 1, jam 2, berarti kan 7 jam. 7 jam bagi 3 berapa tuh? Sekitar 2. Berarti jam 8, jam setengah 9 itu masih awal waktu. Jadi antum sholat isya setengah 9 itu masih di awal waktu, gitu ya. Maka kemudian para ulama ada yang disebut dengan takhirul isya. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut. Ya, insya Allah ya. Kita sholat setengah 8 pun masih awal waktu. Fadhil, silakan ada pertanyaan. Itu juga kalau ada pertanyaan gitu ya. Silakan. Ya, seputar wudu dulu lah, seputar wudu. Nanti. Enggak, pas komat ini wajib dapat kalau komat segerakan sholat bukan tanda awal sholat. Oh gitu. Ini karena sudah komat masalahnya ya. Nah,
bagaimana kalau sudah qomat? Sebenarnya gini ya, ini kan nanti ada kita bab salat ya. Sebenarnya begini, ini salat qomatnya ini sengaja atau tidak sengaja kan masalahnya gitu. Kalau memang qomatnya disengaja untuk menyegerakan sholat, maka kita harus mulai berdiri pada saat diucapkan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, karena sudah waktunya sholat kita berdiri. Kalau memang niat, memang qomatnya itu untuk menyegerakan sholat. Cuman masalahnya kan tadi mukimnya nih ya, yang menyampaikan qomah miscommunication dengan miscommunication sama ketua DKM seperti itu Ustaz. Jadi kembali ke niat, karena al umuru bimaqasidiha, segala satu urusan tergantung dengan makosidnya, dengan niatnya gitu Ustaz ya. Jadi niat antum gimana? Iya. Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Ayo. Apa aja, karena saya amanahnya sampai 7:30 nih. Ya. Iya, tentang mandi junub ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan yang lain. Fadal. Oh, air hangat. Oke. Jadi air hangat itu ada beberapa kemungkinan, Pak. Ada yang musyammash, karena memang sengaja disinari matahari, ya. Musyammash itu hukumnya makruh, termasuk juga apa itu yang di air pemanas itu ya, air pemanas itu ya hukumnya boleh, tapi jika ada air yang tidak panas silahkan. Makruh itu kan begini definisinya, mayusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ya kalau ditinggalkan bagus, tapi kalau dikerjain nggak apa-apa gitu. Kalau dipakai juga tidak masalah. Contoh misalkan antum di Bandung yang dingin tuh, Lembang misalkan, atau Puncak, hujan-hujan lagi, sholat subuh hujan-hujan, kita wudhu pakai air dingin banget, khawatir nggak kuat, agak dihangatkan, boleh. Ingat, boleh, bukan dianjurkan, tapi boleh, daripada kagak wudhu. Wah, karena memang ada juga ulama yang tayamum, saking dinginnya dia nggak kuat wudhu, lalu kemudian tayamum. Ada juga ulama yang bolehkan, tapi kan itu tidak afdal, ya tidak diutamakan, kecuali di kutub mungkin ya, atau wudhu pakai salju itu kan di kutub ya, kondisional kan, jadi kondisional boleh, tapi tidak dianjurkan begitu. Ada lagi yang lain? Fadhil. Apakah hukumnya itu sama kayak misalnya kita lagi di hotel ya, kan sekarang hotel udah pasti airnya itu air sulingan semuanya ya, jadi air dari semuanya pasti muter gitu. Nah, apakah wudhunya kita itu sah apa enggak gitu? Karena kan kita buang air dan lain sebagainya itu kan pasti masuk ke satu tempat gitu ya, diolah dan lain sebagainya sehingga keluar lagi ya maksudnya. Nah itu gimana pandangan? Baik, dalam fikih ada yang disebut dengan istihalah. Dalam fikih apa disebut istihalah? Sesuatu yang tidak halal lalu dijadikan halal, itu namanya istihalah, melalui proses pensucian. Ya termasuk air minum, banyak juga yang melalui penyulingan kan. Tidak semua air minum itu dari pegunungan, ada yang dari proses penyulingan. Proses istihalah adalah memisahkan secara pasti antara sesuatu yang tidak dihalalkan kepada sesuatu yang halal. Ketika sudah terpisah seperti ini, tidak lagi ada 3 unsur, baik to'muhu rasanya, aurihuhu baunya, au launuhu warnanya, maka ini dianggap suci. Kalau sudah suci seperti ini, dianggap mensucikan untuk kita bersuci, begitu Ustaz. Jadi kalau sesuatu sudah melalui proses istihalah, itu sudah boleh, ya, gitu. Sama seperti, mohon maaf, antum suka makan lele,
Lele ya. Lele, iya. Saya senang makan lele. Gitu. Lu gimana kalau lele yang tinggalnya di itu yang di tempat kita di atasnya dimakan sama dia. Itu bagaimana itu? Makan lele seperti ini, kata para ulama, kalau ini lele beneran makannya emang gituan terus, melalui proses istihalah dulu. Didiamkan lele itu di air yang jernih sehingga dia bersirkulasi di situ, minum terus kan keluar kotorannya. Kita kira-kira sudah bersih, barulah boleh dikonsumsi lele itu. Beda dengan lele ternak ya. Kalau lele ternak kan makannya pelet. Halal insyaallah. Gitu Ustaz ya. Nah, jadi ada proses istihalah namanya. Tapi kalau misalkan, kok masih bau? Nggak boleh. Atau warnanya, kok warnanya begini? Nah itu belum. Karena ada perubahan warna atau rasa atau launun, to'mun, sama rihun, bau. Oke. Ada lagi yang lain? Fadal. Kita berbicara masalah Bidayatul Mujtahid. Tadi saya browsing sebutkan bahwa ini kalau tidak salah karya Ibnu Rusdi. Betul. Suatu kitab yang dianggap paling lengkap dalam perbandingan Mazhab. Masalah perbandingan fikih dari berbagai macam mazhab. Kemudian saya tertarik masalah tadi masalah kita kalau haji atau umroh. Kalau kita di Asia Tenggara umumnya kan menggunakan mazhab Syafi'i. Nah maksudnya berarti kita tidak masalah kalau misalkan pindah ke mazhab asalkan mengikuti yang dari cara hukumnya mazhab Imam Hanafi. Jadi tapi kita kembali lagi ke Hanafi. Baik. Itu bagaimana hukumnya, apakah tidak ada kerancuan dalam melaksanakan pendapat para imam itu? Ya. Baik. Ini pertanyaan luar biasa dan sering ditanyakan. Kalau tidak salah 2 bulan yang lalu ada yang bertanya seperti ini. Ustadz, mohon maaf, istri antum menutup aurat pakai mazhab apa? Sekarang berarti yang saya gunakan berarti Hanafi. Iya. Karena kalau Syafi'i adalah menggunakan cadar. Betul, bagus. Tapi sholatnya mazhab apa, Ustadz? Sekarang yang kita baca di Syafi'i. Syafi'i. Ternyata beliau sudah mengamalkan. Sudah mengamalkan perbedaan mazhab seperti itu. Karena menurut Imam Asy-Syarqawi, salah satu mufti mazhab Imam Al-Azhar zaman dulu ya, sebelum Imam An-Tantawi kan banyak mufti Mesir itu. Di antaranya juga ulama-ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan boleh talfiq namanya. Apa namanya? Talfiq, pindah mazhab. Tapi ada beberapa ketentuan. Di antara ketentuan yang paling mendasar adalah bukan dalam rangka tasahul fiddin, hanya untuk bersantai-santai dalam urusan agama, ngegampangin urusan agama. Wes bebas lah, sekarang saya pakai ini. Wes ya, sekarang pakai mazhab ini. Ya kayak gini. Enggak, bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka kondisi-kondisi tertentu. Begitu Ustaz ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, demikian kurang lebih Ustaz ya. Karena kalau kita bahkan maaf Ustaz, bahkan sekarang ada kelompok yang sangat ekstrim tidak mau pakai mazhab. Jadi kalau ditanya, antum ikut mazhab apa? Oh, saya tidak bermazhab. La mazhabiyah kata beliau. Ulamanya sudah wafat ya. Saya tidak menyalahkan beliau, tapi beliau punya pengikut yang banyak. Masih banyak. Banyak kayaknya. Ya. Ini beliau ulama sebenarnya sangat luar biasa, tapi sangat berani sekali mengatakan la mazhabiyah, tidak perlu bermadhab. Jadi pakai saja hadis-hadis sahih dan lain sebagainya, buang hadis-hadis dhaif. Dan beliau pengikutnya banyak sekali sehingga muncul kemudian menjadi bibit-bibit perpecahan di kalangan umat Islam, khususnya orang-orang yang awam. Ini yang harus kita jaga ya, karena ditentang juga oleh ulama besar namanya
Syed Ramadan Al-Buti, almarhum juga. Beliau satu level saat itu, sangat ulama dihormati di dunia. Syekh Syed Ramadan Al-Buti dengan ahlus sunnahnya, lalu kemudian almarhum ini, saya tidak perlu sebutkan namanya, beliau dengan pendapatnya. Lalu belum diskusi beliau ditulis dalam sebuah karya Al-Mazhabiyah gitu. Jadi almarhum ini beliau yang pertama menulis kitab La Mazhabiyah, tidak perlu bermazhab. Lalu Syed Ramadan Al-Buti bikin karya, lawannya adalah Al-La Mazhabiyah. Justru kita harus bermazhab gitu. Justru kita harus bermazhab. Karena Al-Quran dan As-Sunnah kalau diibaratkan seperti sumur. Sumur zaman dulu ya. Bukan anak sekarang nggak tahu sumur. Kita mau ngambil air di mana? Di sumur kan? Coba pakai tangan langsung. Apa yang terjadi? Malah nyebur. Malah nyungsep. Kita butuh kerekan, kita butuh timba dan lain sebagainya. Sama, ilmu Al-Quran dan hadis itu sangat luas. Level-level kita mau nafsirin Al-Quran, level-level kita mau mentakwil hadis, belum nyampe ilmu kita. Makanya kita belajar mengikuti atau ittiba kepada ulama. Ini yang disebut dengan bermadhab. Ittiba itu adalah qabulu qaulil qail wa anta tadri min aina ma'khudhuhu. Gitu, kita menerima pendapat imam madhab karena argumentasinya kita anggap baik, begitu. Daripada kita sembarangan pakai hadis, pakai ayat, nggak ngerti tafsirnya, nggak pakai takwilnya, kan kacau. Kan kacau. Maka enakan mana? Enakan mengikuti mazhab. Kan kayak gini. Mohon maaf Ustaz, saya ngisi taklim di beberapa masjid, termasuk mengajar di pesantren pakai kitab dibanding pakai pendapat sendiri. Kenapa? Kalau ada yang salah nggak nyalain saya lah. Protesnya kemana? Ke isi kitab. Gitu. Ya kan? Gitu. Jadi pertanggungjawabannya lebih sederhana. Tapi mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan kita menjadi ulama mujtahid, ya insya Allah. Tapi kalau rasanya berat menjadi ulama mujtahid, sudah mutabi saja. Kita ikuti mazhab. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Baik. Cukup? Baik. Karena sudah isya, jadi sebagai penutup saja ya. Sebagai penutup saja. Kemarin, ini hari apa? Oh bukan kemarin, tadi subuh saya mengisi di Masjid Darul Faizin ya, Perumahan Pesona Laguna 2. Ada satu pertanyaan yang begini, Ustadz, kenapa kok di Indonesia dulunya banyak mazhab Syafi'i, tapi kekinian kemudian muncul yang berbeda? Saya bilang begini, kenapa? Karena setahu saya yang disampaikan oleh kakek saya juga disampaikan oleh buyut saya. Jadi saya punya buyut, saya punya kakek, itu belajarnya nyantrennya di Mekah, Madinah. Jadi bukan setahun 2 tahun, ya 10 tahun, sekian tahun. Ulama dulu itu memang ngajinya di Mekah, Madinah. Mekah, Madinah dulu mayoritasnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Maka kemudian ulama-ulama dulu, ulama Indonesia dulu, termasuk Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Kenapa beliau begitu kuat mazhab Syafi'inya? Karena memang dulu belajarnya di Madinah, Makkah, mazhabnya Syafi'i. Dulu. Kalau sekarang banyak ulama-ulama yang belajar di Makkah, Madinah, kok bukan Syafi'i? Karena memang Makkah, Madinah saat ini mazhabnya mayoritas Hambali. Gitu ya. Mazhabnya Hambali. Karena belajar di Makkah, Madinah, kembali ke Indonesia, lalu kemudian ada yang berbeda di kalangan kita di Indonesia. Ada yang pakai Hambali, ada yang pakainya Syafi'i. Maka kemudian ya Jumatannya beda-beda. Ada yang azannya sekali, ada yang 2 kali. Subuhnya beda, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Jadi imam ada yang beda, bismillahnya kenceng, bismillahirrahmanirrahim, ada yang bismillahnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alasannya ikut di Mekah, dua-duanya ikut imam Mekah. Cuman imam Mekah model dulu sama imam Mekah model sekarang. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar gitu. Ya, dua-duanya benar.
bener, tinggal ikut yang mana, ulama zaman dulu apa ulama zaman sekarang yang sama-sama belajar di Makkah Madinah. Karena Makkah Madinah sekarang dengan yang dulu berbeda mazhabnya gitu, kurang lebih. Jadi dua-duanya bener, yang gak bener yang gak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.